Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ini, sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang tercela. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk pada hadis yang berikutnya dalam sulbab ini tentang akhlak yang tercela. Hadis yang ke-22, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yubghidul fahishal badhi'a. Sesungguhnya Allah murka, benci kepada orang yang berperilaku keji, dan al-badhi, dan orang yang berkata kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat yang lain masih dari Abu Darda dari Jalal bin Mas'ud, laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Tidaklah dikatakan seorang mukmin, kata Nabi, tidaklah dikatakan seorang mukmin. Siapa mereka? Bit-ta'an, orang yang suka merendahkan, mencaci maki orang lain. Walal la'an, dan tidak pula dikatakan orang mukmin orang yang suka melaknat. Walal fahish, dan tidak dikatakan orang mukmin orang yang selalu berperilaku tercela, berperilaku keji. Walal badhi, dan tidak dikatakan mukmin pula orang yang selalu berkata-kata kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi hadis yang ke-22 ini Nabi setidaknya menyebutkan 4 hal kepada kita, 4 contoh akhlak tercela. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, Allah murka, Allah benci, atau dalam riwayat yang lain, tidak dapat dikatakan seorang mukmin orang yang suka merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain. Ini yang pertama. Jadi merendahkan orang lain, mengkerdilkan orang lain, atau menyudutkan orang lain, mencaci maki orang lain, itu dimurkai oleh Allah. Dan bahkan Nabi mempertanyakan keimanan orang yang suka mencaci maki itu. Jadi dipertanyakan keimanannya.
kamu iman gak sih, kata Nabi. Kira-kira seperti itu kalau sekarang. Jadi dipertanyakan kualitas keimanannya oleh Rasulullah ketika seseorang itu suka mencaci, merendahkan orang lain. Dan memang Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang merendahkan orang lain itu kan seolah-olah dia merasa lebih dari orang lain. Dia merasa lebih dari sisi harta, dia rendahkan orang yang tidak punya harta. Dia merasa lebih dari sisi ilmu, dia merendahkan orang yang tidak punya ilmu. Dia punya kelebihan dari sisi pangkat dan jabatan, dia rendahkan babu dan pembantunya, bawahan-bawahannya. Jadi memang potensi orang yang merasa punya kelebihan biasanya akan merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, mengkerdilkan orang lain, dan bahkan kata Rasulullah itu keimanannya perlu dipertanyakan. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah orang itu dikatakan telah melakukan kejahatan yang begitu besar ketika dia merendahkan saudara muslimnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, tadi kami sampaikan orang yang merasa punya kelebihan entah dari sisi harta, sisi ilmu, dari sisi pangkat dan jabatan, bahkan dari sisi ibadah. Jadi ibadahnya udah seolah-olah sudah full banget, udah mantap banget, kemudian melihat orang yang mungkin belum beribadah maksimal, kemudian direndahkan. Itu juga berpotensi juga. Artinya kita tetap berlomba-lomba dalam kebaikan, memperbaiki amal soleh kita, ibadah kita, tetapi tentunya tidak ada alasan kemudian untuk merendahkan orang yang mungkin ibadahnya tanda kutip ya tidak sebagus kita. Boleh jadi, sering kami sampaikan, boleh jadi sebentar lagi dia akan bertobat dan malah jauh lebih baik daripada kita. Dan banyak kasus seperti itu, banyak kasus. Bagaimana orang terburuk menjadi orang yang terbaik, banyak contohnya. Dan kita tentunya tidak bisa menutup sejarah bahwa dulu kita mungkin pernah melakukan kejahatan yang sama, entah di masa remajanya atau di masa mudanya atau di masa-masa sebelum kita masa tua, pernah melakukan kejelekan, kejahatan yang sama. Tetapi alhamdulillah Allah kemudian menuntun kita, diberikan hidayah oleh Allah, kemudian bertobat. Maka ketika kita melihat orang yang mungkin masih belum bertobat, ya semoga diberikan kemudian oleh Allah untuk bertobat sebagaimana kita dulu diberikan kelembutan hati untuk bertobat. Jadi sama kasusnya, sama. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama, Nabi melarang kita suka mencaci maki atau merendahkan orang lain, dan dimurkai oleh Allah, dan bahkan Nabi mempertanyakan kualitas keimanan orang itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi juga mempertanyakan keimanan seseorang yang suka melaknat orang lain. Jadi melaknat orang lain tentunya tidak boleh, kecuali memang orang yang memang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas sudah ada ayatnya. Kan biasanya kita sering mendengar ustadz ketika menyebut Fir'aun misalnya, biasanya dikasih tambahan kalimat laknatullahi alaihi misalkan. Ya, karena Fir'aun sudah jelas dinas secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Fir'aun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kita tidak bisa memberikan predikat laknat ini kepada orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW, yang tidak ada ayat yang secara terang-terangan melaknat orang-orang tersebut. Walaupun mungkin orang tersebut telah melakukan kejelekan, kemaksiatan yang luar biasa besar, tetapi kita tidak punya alasan untuk melaknat orang-orang yang seperti itu. Yang paling layak untuk melaknat itu tentunya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak ayat-ayat memang Allah itu melaknat orang-orang kafir, melaknat orang-orang pendusta, melaknat orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, dan seterusnya, melaknat orang yang membunuh orang mukmin, dan seterusnya, melaknat orang yang memfitnah perempuan muslimah. Itu dilaknat oleh Allah. Misalkan Allah sebutkan di Quran surah An-Nur surah ke-24, surah 25 ya, ayat ke-23. Kata Allah, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan muslimah telah melakukan zina. Jadi ada orang menuduh seorang muslimah yang soleh dituduh berzina. Allah katakan lu'inu fid dunya wal akhirah, orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menuduh perempuan muslimah berzina dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan juga laknat Allah kepada orang-orang pendusta. Allah sebutkan misalkan di Quran surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 89 di ujung ayatnya, kata Allah, fala'natullahi 'alal kadhibin. Laknat Allah kepada orang-orang pendusta. Itu. Atau laknat Allah kepada orang yang mati dalam kekafiran. Allah sebutkan di Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 161, kata Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika la'natullahi 'alaihim wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang yang mati dalam kekafiran, kata Allah, mereka mendapat laknat Allah Subhanahu wa ta'ala wal malaikati, dan laknat dari para malaikat. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tentunya tidak perlu seperti itu, karena sejelek-jeleknya orang tadi tetap kita tidak punya alasan untuk melaknat orang. Cek ya, lanjut. Jadi itu yang kedua, Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melaknat orang lain, tidak begitu mudah. Misalkan juga kan Allah menyebutkan tabbat yada abi lahab wa tab. Itu sudah jelas, artinya Abu Lahab adalah orang yang memang laknat, diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah nama-nama yang jelas. Kemudian yang ketiga, Bapak rahimakumullah, Nabi juga mempertanyakan keimanan seseorang yang melakukan perbuatan keji al-fahish atau fahisyah. Mungkin pernah kami sampaikan bahwa fahisyah itu biasanya merujuk kepada apa? Perbuatan zina atau perbuatan sodomi. Bukan sadom, mana sadom ini? Sodom. Homoseksual. Jadi fahish. Jadi orang yang melakukan perzinahan, orang yang melakukan sodomi atau homoseksual,
itu secara khusus termasuk bagian dari orang yang melakukan fahisyah, melakukan perbuatan keji. Makanya Allah sebutkan di Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jadi jelas surah Al-Isra ayat 32, janganlah kamu mendekati zina, kata Allah, karena zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji, perbuatan tercela. Fahish termasuk tadi kalau sampaikan sodomi, homoseksual, itu masuk perbuatan keji, masuk dalam ruang lingkup kata fahisyah. Kan kita sering dengar ketika khutbah itu kan ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi fahsya itu jamak dari kata fahisyah. Kita sering dengar kan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar, biasanya ya, dan seterusnya. Jadi Allah melarang al-fahsya dan al-munkar. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, kata Nabi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Agama kata Rasulullah, tidaklah akan melakukan zina seseorang yang berzina itu ketika mereka berzina mereka dalam keadaan mukmin. Nah itu kata Nabi, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Jadi dipertanyakan oleh Rasulullah SAW ketika orang itu melakukan perzinahan, na'udzubillah. Ini tapi insyaallah bapak-bapak di sini tidak seperti itu, karena udah tua-tua semua ya, 60, 70 gitu. Tapi yang muda-muda ini semoga insyaallah enggak gitu ya, yang muda-muda. Bapak Ibu rahimakumullah, larangan Nabi yang ketiga adalah walal bayi. Nabi juga mempertanyakan keimanan orang yang selalu berkata kata kotor, termasuk mengetik yang ada tulisan unsur kalimat-kalimat yang kotor. Jadi makanya kata para ulama itu, al-kitabatu tanzilu bimanzilatil qaul. Tulisan itu statusnya sama dengan lisan. Jadi ketika lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor, itu berdosa. Sebagaimana juga tulisan-tulisan kita yang mengandung kalimat-kalimat kotor juga sama. Misalkan kita mengetik, nulis tulisan di website kita atau di media sosial kita, di Instagram atau di Facebook misalkan, di Facebook misalkan, atau di WA atau di YouTube misalkan, dan seterusnya, menulis tulisan yang ada unsur kalimat-kalimat kotor atau mungkin hoax dan seterusnya, itu sama dengan perkataan yang diucapkan oleh lisan, karena statusnya adalah sama. Jadi itu Alhamdulillah, ada 4 hal tadi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mencaci atau merendahkan orang lain. Yang kedua adalah melaknat orang lain. Yang ketiga adalah melakukan perbuatan keji, secara khusus adalah zina dan homoseksualitas atau LGBT sampai sekarang. Kemudian yang keempat, orang yang
melontarkan kalimat-kalimat kotor, kata-kata kotor. Dan ini tentunya kata-kata kotor disesuaikan dengan daerah masing-masing ya Pak Ibu ya. Kalau orang Jawa menyebut apa biasanya yang kalau kotor, nggak tahu lah itu misalkan, ya itu masuk di situ. Ini mohon maaf contoh saja kan. Ini kan saya orang Madura, bagi saya ucapan kalimat jangkrik misalkan itu kan biasa. Karena kalimat kata jangkrik Madura bukan kata umpatan. Bener nggak di Jawa umpatan ya? Iya. Bener nggak? Contoh saja ini. Jadi misalkan saya menggunakan jangkrik, bagi orang Madura jangkrik biasa aja. Nggak ada ngaruhnya. Tetapi seandainya kata jangkrik ini di Jawa adalah merupakan kata umpatan, maka masuk di situ. Masuk kata-kata kotor. Itu maksudnya. Jadi saya kalau bilang jangkrik sama anak-anak, Ustaz kok musuh-musuh katanya. Padahal saya biasa aja. Soalnya kan jangkrik biasa benar gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kata-kata kotor ini disesuaikan dengan daerah masing-masing gitu. Kalau di daerah itu kata itu tidak pas dan dianggap kotor, maka itulah maksud orang yang mengatakan perkataan kotor. Disesuaikan dengan tempatnya masing-masing dan bahasanya masing-masing. Alhamdulillah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-23. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencaci orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad abdaw ila ma qaddamu. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan balasan dari apa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari sahih berarti ya. Jadi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita itu mencaci orang yang sudah wafat, yang meninggal dunia, karena cacian kita itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang sudah meninggal itu sudah mendapatkan balasan dari perbuatan yang dia kerjakan ketika masih di dunia, tidak ada manfaatnya. Apalagi boleh jadi kalau kita mencaci orang yang sudah wafat, itu mohon maaf bisa menyakiti orang yang masih hidup, keluarganya. Tentunya si mayit masih punya keluarga, mungkin masih punya istri, punya suami, punya anak, mungkin punya cucu. Dan kalau kalimat celaan itu didengar oleh keluarganya, tentunya keluarganya kurang berkenan atau mungkin tersinggung. Makanya Nabi kemudian melarang kita untuk mencaci orang yang sudah meninggal dunia, karena tidak berpengaruh sama sekali dengan orang yang mati itu, nggak ada gunanya juga. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin dalam, beliau berkata, la tasubul amwat bi annahum afdal ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci orang yang sudah meninggal dunia. Wa in kanu min ahlil khairi fala tadurruhu. Seandainya yang meninggal dunia yang kita caci itu adalah orang yang soleh, maka cacian kita tidak ada pengaruhnya sama sekali. Wa in kanu min ahli syarri, dan seandainya orang yang kita caci itu adalah orang yang tidak soleh, juga tidak ada manfaatnya, karena dia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam kuburnya, di alam barzakh, tidak ada manfaatnya. Akan tetapi dalam kesempatan yang lain Syekh Al-Utsaimin menyebutkan, wa qad yakunu
maslahatan. Tetapi beliau menyebutkan bahwa kadang-kala boleh kita kemudian tanda kutip mengkritisi orang yang melakukan penyimpangan walaupun dia sudah meninggal dunia, yang jelas-jelas melakukan penyimpangan, yang penyimpangannya itu bisa mempengaruhi orang lain. Itu boleh kemudian kita kritisi, tetapi bukan pada personalnya, tapi yang kita kritisi adalah ide-idenya, pemikirannya. Kemudian kita mengkritisi itu bukan tujuan untuk merendahkan atau untuk mencaci maki, tetapi untuk menyelamatkan umat dari pemikirannya yang menyimpang itu, khawatir mempengaruhi orang lain. Dan banyak banyak disertasi yang di Gonto terutama ya, banyak kajian-kajian kritis yang isinya itu mengkontra orang-orang pemikir-pemikir barat yang sudah meninggal dunia, entah itu siapa misalkan, entah misalkan Descartes katanya, Descartes atau Heidegger dan seterusnya, atau dulu ada Aristo, ada Plato, yang mereka tentunya memunculkan pemikiran yang dianggap tidak sesuai dengan Islam. Kita berikan jawabannya, menyampaikan pemikiran mereka yang menyimpang itu. Kenapa? Untuk tujuan agar tidak mempengaruhi umat. Kalau seperti itu menjadi boleh, bahkan wajib mulai kalau tujuannya untuk menyelamatkan orang lain. Itu jadi dalam beberapa kasus boleh kita menyampaikan keberatan, kritikan, entah itu melalui ceramah atau melalui tulisan kepada orang-orang yang mungkin sudah meninggal dunia, tetapi yang kita kritisi itu adalah pemikirannya, ide-idenya yang menyimpang itu, agar tidak mempengaruhi orang lain. Jadi itu Bapak rahmatullah, Nabi kita Muhammad SAW melarang kita mencaci maki orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal dunia. Tetapi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak meninggal dunia kecuali memberikan manfaat kepada orang lain, walaupun sekecil apapun, sehingga dikenang baiknya, tidak dikenang buruknya. Walaupun dikenang baik atau tidak itu bukan urusan, udah tidak ada manfaatnya sama sekali, tapi kita tetap menginginkan dikenang baiknya, dikenang manfaatnya kepada orang lain. Dan ini bagian dari doanya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli hukma walqni bis-shalihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Surah Asy-Syu'ara ayat 83-84. Kata Allah, kata Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku orang yang dikenang baiknya oleh orang-orang yang hidup setelah aku. Kata Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah. Kita sering mengenang kebaikan Nabi Ibrahim ketika Idul Adha secara khususnya. Ketika hari raya kurban, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, semuanya berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dikabulkan oleh Allah doanya. Bahkan kebaikan Nabi Ibrahim itu tidak hanya dipuji, dikenang oleh orang Islam, bahkan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka juga menyebut Ibrahim itu sebagai apa? Sebagai nabi mereka, dikenang baiknya juga.
dikenang baiknya. Makanya ada Abraham gitu. Tapi bukan Abrahamovich ya, atau Ibrahimovic, bukan. Abraham itu dikenang baiknya juga ternyata di Yahudi dan juga di Nasrani, terutama tentunya di kita di Islam ini dikenang baiknya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang dikenang baiknya, tidak dikenang buruknya. Amin, alhamdulillah. Dan itu terjadi tentunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bayangkan ketika Nabi wafat itu kan banyak sahabat yang apa bahasa Jawanya itu semaput ya, semaput loh. Tidak percaya, seolah-olah tidak percaya Rasulullah itu wafat. Kenapa? Karena yang dikenang, yang terbayang dari Rasulullah itu adalah kebaikan Nabi. Jadi ketika ditinggal oleh Nabi, seolah-olah tidak percaya. Sampai itu ya Allah kok gini gitu kan. Bahkan Umar yang paling apa? Yang paling ekstrim gitu ya. Ketika beliau itu mendengar bahwa Nabi itu wafat. Itu Nabi itu. Walaupun kita ya sulit seperti itu ya. Makanya ada sebuah syair Bapak Ibu rahimahullah tentang bagaimana kita menjadi orang yang dikenang baiknya. Dalam sebuah syair dikatakan waladatka ummuka bakiyan wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Ibumu ketika melahirkanmu kamu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa bergembira. Jadi kita lahir tuh, kita nangis, ternyata diketawain sama tetangga-tetangga, lahir gitu, lucu ya, ketawa-ketawa tetangganya. Kenapa? Karena kita merasa kita udah lahir, tetapi kita menangis. Makanya kemudian waj'al li mautika an takuna idza bakau, kemudian mereka itu bersedih, maka jadikanlah hari kematianmu adalah hari berbahagiamu, sedangkan orang-orang di sekelilingmu merasa kehilangan. Dahsyat sekali. Jadi jadikanlah hari kematianmu hari di mana kamu bisa berbahagia, tetapi orang-orang di sekelilingmu merasa kehilangan. Itu luar biasa sekali. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita menjadi orang-orang yang dikenang kebaikannya. Dan memang kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang meninggal dunia itu pasti merasa menyesal Bapak Ibu. Jadi orang yang meninggal dunia itu menyesal. Kata Nabi, ma min ahadin yamut illa nadima. Orang yang meninggal dunia kecuali dia ada perasaan penyesalan. Ditanya oleh sahabat, qalu wa ma nadamatu ya Rasulullah, bagaimana penyesalan mereka ya Rasulullah? Kata sahabat. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min ahlil khairi an yakuna azdad. Seandainya yang meninggal dunia itu adalah orang yang soleh, dia menyesal, kok enggak lebih soleh lagi ya saya gitu kan. Kata mayit ini, wa in kanu min ahli syarri, seandainya yang mati ini adalah orang yang penuh dengan kemaksiatan, dia menyesal, ayyakuna nazak, kenapa kok dia tidak menghentikan kemaksiatannya itu. Itu dahsyat sekali ini ya. Tetapi yang namanya menyesal kan tidak muncul di awal. Kita mungkin biasa-biasa saja sekarang, tetapi ketika meninggal dunia, mati, pastinya tetap akan muncul penyesalan. Misalkan ketika di dunia udah setiap hari berinfak, udah sedekah 100.000, ketika mati, kok gak berinfak 1 juta ya gitu ya. Gitu. Ketika ada orang yang mati, dia ahli ibadah, sholat tahajud tiap malam 2 rakaat, ketika mati, kok gak 4 rakaat ya gitu ya. Ketika ada orang yang mati mungkin sering baca Quran 5 juz sehari, ketika mati, kok gak 10 juz sehari ya, dan seterusnya. Itu orang yang
yang soleh, apalagi orang yang penuh dengan kemaksiatan, apalagi orang yang kafir, tentunya lebih besar lagi penyesalan yang dia alami. Tetapi sekali lagi, penyesalan tidak datang di awal, dan kita merasakan penyesalan itu ketika sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sudah mati baru kita menyesal. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita tutup perjumpaan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.